Untuk keuangan ini di rumah sakit itu, rumah sakit pemerintah itu mesti kita harus merencanakan dulu gitu ya. Tidak bisa kita seperti uang kita sendiri gitu ya, sehingga segala sesuatu yang akan kita gunakan di tahun yang akan datang 2025 misalnya, itu tahun ini di 2024 saat ini kita sudah diminta untuk memaparkan kebutuhan anggarannya itu berapa untuk 2025, sehingga kegiatan ini akan diketahui oleh pimpinan dalam hal ini direktur, kemudian nanti pimpinan akan menilai apakah usulan itu mempunyai urgensi yang bisa meningkatkan mutu pelayanan, terutama orientasinya pada pasien. Itu kok di rumah sakit pemerintah. Kok di rumah sakit swasta sama juga. Jadi rumah sakit swasta juga akan melakukan pengusulan kebutuhan anggaran di 2025. Kemudian anggaran 2025 itu nanti kita bagi per termin, terminnya bisa semester, bisa satu triwulan atau catur bulan gitu ya. Kemudian di sini nanti kalau rumah sakit swasta itu biasanya lebih pendek ya, karena kalau uangnya itu nggak cukup, di belakang bisa dikurang-kurangin. Tapi kalau rumah sakit pemerintah sepertinya kita itu ada anggaran dari APBN sehingga mempunyai sustainable-nya itu jauh lebih aman ya dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah, dibandingkan rumah sakit swasta. Karena itu rumah sakit swasta itu sangat efisien ya, sangat meningkatkan mutu layanan, performance, sehingga pasien-pasiennya itu akan kerasan, akan suka dirawat karena salah satunya makanannya enak gitu ya. Jadi itu ada salah satu bagian yang mempunyai pendorong bahwa pasien itu datang ke rumah sakit itu juga bisa karena makanan yang kita makan itu enak. Kemudian karena kita bicara tentang finance, keuangan, sehingga ini sangat rawan. Karena itu banyak beberapa regulasi yang akan digunakan di dalam proses mengusulkan anggaran. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian tentang kinerja pemerintah, kemudian tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga RKAKL. Kalau RKAKL ini biasanya untuk rumah sakit yang vertikal ya, seperti Rumah Sakit Sarjito. Tapi untuk rumah sakit daerah mungkin ada Perbup, peraturan bupati dan sebagainya. Kalau di rumah sakit swasta ya nanti terkait dengan yayasan gitu ya, yayasannya seperti apa di dalam mengatur keuangannya. Kemudian karena kita bicara tentang anggaran itu mesti kita harus menyiapkan. Jadi ada beberapa tipe anggaran, ada line item budgeting, planning programming budgeting system, zero based budgeting, dan performance budgeting. Jadi penganggaran berbasis kinerja. Kalau line item budgeting itu penyusunan anggarannya tujuannya adalah untuk melakukan kontrol keuangan. Ada dua ciri utama dalam pendekatan ini, ya, penyusunan anggaran berdasar pos belanja dan penggunaan konsep inkremental atau kenaikan bertahap. Kemudian kalau planning programming budgeting system ada penyusunan anggaran dengan menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program, subprogram, serta berbagai proyek. Pemilihan berbagai alternatif program, subprogram, serta proyek dilakukan melalui cost and benefit analysis, di mana dalam prakteknya sistem ini terlalu rasional dan mahal sehingga sangat sulit dilaksanakan. Karena mungkin terlalu detail sehingga membutuhkan sumber daya manusia untuk memantau. Kemudian zero based budgeting, penyusunan anggaran yang berorientasi pada rasionalisasi proses pembuatan anggaran, di mana anggaran dibuat sangat detail, mulai dari program, subprogram,
kegiatan dan detail kegiatan. Kemudian performance budgeting, penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran yang produk akhirnya menitik beratkan pada output organisasi yang berhubungan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Nah, kami di Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Pemerintah, kita menggunakan performance budgeting berdasarkan kinerja. Kemudian syarat-syarat dalam penyusunan anggaran itu yang pertama itu realistis. Jadi dalam menyusun anggaran itu saat ini kita tidak bisa terlalu over menggunakan prediksi-prediksi yang sangat besar, ya. Biasanya tetap kita berbasis pada data baseline kita di 2023 atau 2024. Jadi anggarannya diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai yang saat ini terjadi. Jadi juga tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis, apalagi kita di 2025 kita tidak tahu juga nanti ekonomi kita seperti apa. Dengan luas, tidak kaku, dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Jadi saat ini kami itu juga selalu berproses, misalnya anggaran itu untuk kebutuhan 1 tahun pun itu akan dipangkas 50% gitu ya. Dengan 50% itu kita harus mengoptimalkan sampai berapa lama bisa untuk membackup kegiatan. Jadi kalau misalnya dalam 1 semester itu memang nggak cukup, ya diusulkan lagi gitu ya. Jadi artinya luwes itu dipangkas pun juga nggak masalah. Nanti kalau kurang ya kita akan usulkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berkesinambungan membutuhkan perhatian yang terus-menerus. Jadi kalau kita melihat anggaran kita terutama untuk pengadaan alat itu kita mesti berkesinambungan. Jadi kalau misalnya alat ini, refrigeratornya itu saat ini sudah mulai rusak-rusak gitu ya, sehingga tahun depan mestinya kita usulkan untuk pengadaan. Terutama untuk yang investasi ini yang perlu kita lakukan yang berkesinambungan. Kemudian partisipatif, membutuhkan partisipasi dari keseluruhan organ di dalam rumah sakit gitu ya. Jadi kalau partisipatif itu semuanya itu sekarang sudah bisa memikirkan bahwa kalau aku boros ini nanti juga mengeluarkan anggaran. Penggunaan kertas harus efisien, penggunaan plastik untuk instalasi gizi harus efisien gitu ya. Edukatif dapat mendidik karyawan untuk bekerja sesuai dengan komitmennya sesuai dengan visi misi rumah sakit. Kemudian komunikatif, anggaran digunakan sebagai alat komunikasi antar instalasi gitu ya. Kemudian integratif, anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan kegiatan semua bagian. Jadi kalau kita mengusulkan kebutuhan bahan makanan persediaan itu untuk memenuhi kebutuhan di rawat inap, kebutuhan untuk petugas, kebutuhan untuk dokter jaga, itu berarti kan integratif dengan pelayanan yang di rawat inap atau di rawat jalan. Kemudian koordinatif dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan instalasi untuk mencapai tujuan dari rumah sakit. Kemudian fungsi anggaran itu yang pertama untuk perencanaan. Atau yang kedua itu kita merencanakan. Jadi kalau misalnya tahun 2025 itu baseline kita di 2023 dan 2024, rencananya kita akan mengembangkan layanan apa. Misalnya tadi kita pagi di salah gizi baru rapat juga, ikut rapat pagi saya. Misalnya untuk meningkatkan mutu makanan itu harus dijamin standarisasi suhu. Nah itu kita harus mempunyai benmeri untuk troli pemanas untuk menjaga makanan itu tetap terjaga suhunya tidak sampai turun ke danger zone. Nah berarti kita membutuhkan benmeri sesuai dengan kebutuhan. Kalau rusak berapa yang rusak, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diadakan lagi. Jadi perencanaan itu seperti itu. Kemudian memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. Kita selalu setiap minggu, 1 minggu sekali hari Rabu pagi itu rapat semua staf, kepala instalasi gizi dan kami dari mutu itu ikut terlibat di dalamnya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal agar layanan gizi itu meningkat mutunya. Kemudian mengalokasikan sumber daya baik sumber daya manusia, tenaga maupun keuangan. Kemudian 4, mengendalikan keuntungan dan operasi. Jadi mengendalikan operasi itu misalnya efisiensi, tidak boros. Keuntungan kalau kita bisa efisien tentunya penggunaan cash flow-nya rumah sakit tidak terlalu besar.
menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif. Jadi kalau kita bicara tentang mengevaluasi kinerja, jadi kalau kita melihat kinerja kita itu ya memuaskan pasien, sisa makanannya turun, kemudian hospital malnutrisinya turun, dampaknya nanti mungkin kinerjanya kita meningkat, insentif kita meningkat. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian kelemahan anggaran itu apa? Angka anggaran tidak selalu tepat karena namanya juga memprediksi ya. Memprediksi itu karena kita bukan paranormal aja bisa meleset ya. Jadi prediksi itu bisa tepat, bisa kurang atau bisa lebih gitu ya. Tapi kita mestinya mempunyai plus minus yang tidak terlalu ekstrim ya karena kita sudah pengalaman di dalam proses penyediaan makanan. Anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Iya, kebijakan berubah, kebijakan finance berubah, kebutuhan pasien berubah, pengembangan pelayanan itu akan berdampak pada anggaran. Kemudian pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis, yaitu oleh sebab itu diperlukan partisipasi semua pihak untuk realisasi anggaran. Jadi kalau kita bisa tanggung jawab yang pemegang anggaran itu bukan kepala instalasi gizi, tetapi semuanya itu harus mempunyai peran untuk melakukan optimalisasi dari anggaran yang sudah terrealisasi. Sebenarnya penganggaran itu tidak menghilangkan kebutuhan, tapi di sini anggaran itu berfungsi sebagai alat bantu untuk bisa memerankan manajemen, peran manajemen dalam hal ini ada penyediaan makanan. Nah, dok. Kosong, dok. Kosong. Ya. Ini baru Zoom. Kemudian sektor yang berperan dalam pendapatan rumah sakit itu ada pertama, pemanfaatan seperti BOR, kunjungan pasien, dan pemakaian laboratorium. Misalnya di sini ya, peningkatan pelayanan, penambahan pelayanan, pengaturan tarif, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan biaya itu cost containment itu di instalasi gizi. Kemudian pentahapan anggaran itu yang pertama kita harus analisis internal dan eksternal. Nanti kita akan mengetahui posisi kuadran, kemudian isu strategis yang akan digunakan oleh rumah sakit ada dalam manajemen risiko, tujuan dan sasaran strategis nanti ada indikator mutunya, kemudian ada program kerja, operasional level, dan kegiatan dan anggaran. Kemudian kalau kita menyiapkan anggaran itu, mestinya kita menyiapkan data dukung, jumlah pasien, kemudian tingkat kesukaan makanan pasien, kemudian alat-alat yang rusak, kemudian bangunan-bangunan yang perlu melakukan direnov, dan lain sebagainya itu data dukungnya ada. Kemudian koordinasi dengan direktur dan manajemen agar kebutuhan kita itu menjadi prioritas gitu ya. Kemudian penghitungan anggaran pelayanan gizi itu yang komprehensif. Komprehensif itu meliputi semua sumber daya yang dibutuhkan, baik untuk terkait dengan diklat, terkait dengan kebutuhan bahan makanan, terkait dengan peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian verifikasi usulan anggaran pelayanan gizi, kemudian anggaran pelayanan gizi akan terrealisasi. Kemudian kegiatan penganggaran ini ada perencanaan, yaitu merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa datang dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian pengawasan untuk menjamin tercapainya rencana yang telah disusun dan tindakan perbaikan bila diperlukan. Kemudian kita melakukan koordinasi, rapat sana, rapat sini, rapat internal di gizi, mana teman-teman minta semuanya di ACC, diusulkan. Kita harus des lagi dengan teman-teman, kemudian mana yang prioritas, sudah menjadi usulan di instalasi gizi, naik ke direktur manajemen, kita lagi di des lagi. Kita harus rapat lagi koordinasi. Ini dibutuhkan karena apa? Database lainnya mana? Kenapa penting? Ini kita harus melakukan koordinasi dan rapat dengan pimpinan sampai direksi untuk menyelaraskan kegiatan yang saling berkaitan diatur dengan baik. Kemudian ada pedoman kerja atau rencana kerja, itu memberikan arah pada semua karyawan di rumah sakit, terutama di instalasi gizi. Rencana kerja kita itu berisi kegiatan yang akan dilakukan di tahun depan itu apa, yang harus mempunyai efek anggaran itu apa, mempunyai
mempunyai daya ungkit enggak untuk anggaran yang sudah kita lakukan itu dengan kinerja kita gitu ya. Kemudian manfaat anggaran budgeting, anggaran mewakili kesepakatan dalam instalasi gizi untuk mencapai tujuan dalam waktu 1 tahun. Kemudian gambaran prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki atau sebagai blueprint alat komunikasi internal antara penanggung jawab di instalasi gizi dan menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibanding standar yang telah ditetapkan. Alat pengendali dalam menentukan koreksi, mempengaruhi dan memotivasi staf bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien sesuai tujuan instalasi gizi. Kegiatan pelayanan gizi, ini ada anggaran pelayanan gizi dan program pelayanan gizi. Kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit ada penyediaan makan, ada pelayanan gizi rawat inap, pelayanan gizi rawat jalan, diklat gizi, dan pengembangan pelayanan gizi. Langkah menyusun anggaran di instalasi gizi, yang pertama kumpulkan data tentang konsumen dan jenis diet. Ini gunanya untuk apa? Kalau kita bicara tentang jumlah pasien, ini nanti sebagai faktor pengali dari masing-masing jenis item bahan makanannya. Kemudian termasuk koas dan lain sebagainya. Kalau makanan pasien nanti akan masuk ke dalam taksiran kebutuhan bahan makanan gitu ya. Jadi dengan diet standar makanan ada menu akhirnya akan muncul taksiran kebutuhan bahan makanan. Kemudian berikutnya kita akan mengumpulkan harga gitu ya. Jadi karena kita itu harus akuntabilitasnya tinggi gitu ya. Jadi kalau kita harus ada 3 survei tempat, pasar satu pasar modern, 2 pasar tradisional, sehingga nanti kita akan ketemu setiap item itu harga rata-rata, bukan harga dari satu tempat dan supermarket saja nggak bisa, karena pada saat pemeriksaan kita akan di review per jenis bahan makanan yang nanti menurut dia itu menurut auditornya itu terjadi kemelencengan misalnya atau ketidakwajaran gitu ya. Kemudian kegiatan pelayanan gizi itu juga harus kita masukkan tadi dalam rencana kerja tahunan. Di dalam rencana kerja tahunan itu misalnya kita bicara tentang ada misalnya kita ingin melakukan pelatihan, rencana anggarannya berapa, 2.500.000 dijual misalnya. Ini untuk kegiatan aktivitas dijual. Nanti capaian pelaksanaannya berapa? Misalnya di sini ada manajemen data gizi, kita harus pelatihan gitu ya. Kegiatan pemberian parsel lebaran atau parsel yang lain, pemantauan indikator mutu membutuhkan kertas-kertas gitu ya. Kertasnya perlu enggak? Kalau enggak berarti nol. Capainya sampai berapa persen gitu ya. Jadi di sini nanti setiap rencana kerja itu harus ada rincian kegiatan, rencana anggaran yang dibutuhkan, capaiannya dari kegiatan itu berapa persen, kemudian butuh anggarannya terrealisasi enggak. Kemudian anggaran berbasis kinerja. Jadi di sini ada anggaran program kerja, program kerjanya apa gitu ya. Kemudian apakah di sini dalam rencana kerja tahunan itu untuk bisa melakukan aktiviti ini semuanya, termasuk pengadaan bahan makanan, termasuk aktivitas pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi anggaran. Setelah anggaran selesai, kita tentunya harus melakukan evaluasi serapan gitu ya. Jadi kita akan membandingkan, misalnya di sini item-itemnya sudah ada nama barangnya, rencana anggaran seperti apa, realisasi seperti apa, serapannya seperti apa. Jadi serapannya itu kalau rumah sakit pemerintah itu mestinya di atas 80% baru dikatakan baik. Tapi kalau di rumah sakit swasta itu justru harus lebih rendah karena kalau serapannya terlalu tinggi kita nggak bisa efisiensi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya ada perbedaan antara rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri. Kemudian anggaran itu mengembangkan misalnya tentunya koordinasi kita dengan pelayanan medis untuk memperjuangkan perkiraan pagu anggaran dan penambahan jumlah konsumen apabila ada jumlah konsumen. Jadi kalau kita bisa melihat menghitung itu menggunakan
berat kotor, bukan menggunakan berat bersih karena berdasarkan takaran kebutuhan bahan makanan. Kemudian nanti kita harus menetapkan indeks harga tadi, di jumlah semuanya, itemnya, disurvei semuanya, kemudian diperkalikan sesuai kebutuhan. Jadi berat kotor bahan makanan dalam gram kalikan harga satuan. Kemudian di dalam pengembangan pelayan di rumah sakit. Jadi tadi yang saya maksud, seperti muncul buah. Buah itu itemnya banyak banget. Jadi nanti ini sudah dalam bentuk totale. Tapi rinciannya itu ada di dalam satu form sendiri gitu ya. Karena kita bicara anggaran, tapi serapannya di situ ya. Termasuk di sini. Tadi saya kumpulkan harga nama itemnya banyak banget sampai 200. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Harganya juga harus sama benar ada rata-ratanya. Baru nanti ditotal gitu ya. Nah, ujung dari kebutuhan ini baru nama survei ya. Kemudian nanti berikutnya, nah ada jumlah pasien, ada tadi macam diet nanti akan muncul di dalam kebutuhan ini. Kemudian nanti setelah itu akan kita kalikan berat yang dapat dimakan itu berat kotor itu merupakan salah satu bagian yang kita gunakan pada saat perkalian dengan harga rupiahnya. Berat kotor kali harga satuan itu untuk muncul indeks harga. Kemudian ada penambahan bangsa rawat inap, penambahan sumber daya manusia, penambahan alat medis yang berdampak pada pelayanan, dan instruksi direksi untuk pengembangan misalnya. Kalau ada apa-apa juga mungkin nanti akan berkembang, anggaran itu meningkat. Lain gizi, penyakit menular, penambahan dana APBN misalnya. Formula untuk kebutuhan bahan makanan. Yang pertama, hitung anggaran makanan 1 tahun diperoleh dengan cara menghitung rata-rata konsumen dalam 3 tahun terakhir, dikalikan indeks harga. Di sini jika dihitung satu persatu sesuai jumlah dan jenis bahan makanan dalam setahun. Jadi satu persatu kita hitung semua item bahan makanan. Kemudian kalikan dengan jumlah konsumen. Jadi seperti ini ya, nomor, nama bahan makanan, kemudian satuan, harga satuan, kemudian di sini untuk melihat kebutuhannya, rata-rata kebutuhannya total anggarannya seperti ini, 1.350.000 untuk ayam saja, banyak sampai 200 item. Kemudian di sini ada finansial keuangan rumah sakit berkaitan dengan penggunaan dana, pembelanjaan aktif, dan pengelolaan sumber dana. Semakin tepat mengalokasikan dana ke berbagai aktiva, maka semakin besar kesempatan rumah sakit untuk melakukan berbagai kegiatan. Tersedia dana yang cukup membuat rumah sakit dapat melakukan kegiatan operasional dengan lancar. Ada mata anggaran lauk pauk misalnya. Tujuan dan fungsi anggaran bahan makanan, fungsinya untuk mengetahui perkiraan jumlah bahan makanan yang dibutuhkan selama periode tertentu. Jadi tadi ada 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti konsumennya juga berbeda dengan kalau kita menghitung 6 bulan ataupun setahun. Kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan biaya untuk pengadaan bahan makanan dalam bentuk rencana bisnis anggaran. Tujuannya tersedianya usulan anggaran yang cukup untuk pengadaan bahan makanan sesuai standar kecukupan gizi. Teknik pengendalian biayanya ada meningkatkan efisiensi, mengembangkan kesadaran biaya yang bertujuan agar seluruh karyawan di instalasi gizi itu berperilaku hemat. Kemudian investasi teknis untuk mencari peluang untuk menghemat pengeluaran. Ada hospital investment control, yaitu dengan menghindari investasi tidak optimal. Kemudian cara meningkatkan investasi agar kita itu juga tidak hanya boros belanja, tapi juga investasi itu juga dengan pengadaan alat itu berinvestasi ya. Ada economic efisiensi, penggunaan susu formulanya itu kalau misalnya generik aja, jangan yang paten. Kalau yang paten mahal. Kemudian technical inefisiensi, pemborosan teknis akibat kombinasi operasi tidak sesuai. Jadi kita sudah membeli alat yang canggih, tapi sumber daya manusianya nggak kompeten, sehingga alat itu tidak bisa digunakan. Atau skill efisiensi, terkait dengan isu ini.
kita memborong sebanyak-banyaknya, takut nanti pasien kita nggak bisa menggoreng makanan, beli minyak banyak nggak tahunya uangnya habis untuk beli minyak. Padahal kalau cash flow-nya macet, kita nggak bisa beli makan makanan. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Jadi usulan anggaran di instalasi gizi di sini misalnya kemudian kebutuhan bahan makanan total kebutuhan biaya 100%. Indikator mutunya kepuasan pasien lebih dari 80%, sisa makanan pasien 20%. Keterangannya ada KPI-nya, ada SPM. Kebutuhan open kombinasi misalnya 275 untuk kepuasan pasien lebih dari 80% ada KPI. Pelatihan kuliner, pemasak, 30 masak 25 juta untuk kepuasan. Total anggaran. Jadi anggaran itu selain kebutuhan bahan makanan juga alat dan untuk pengembangan SDM. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cek, cek. Ada yang mau ditanyakan? Isyana tadi katanya koordinator. Ada pertanyaan, Isyana? Cek, cek. Kok pada anteng semua ini? Isyana ada yang bertanya. Bernardeta ada yang nanya enggak? Kalau dari saya belum ada Ibu. Oke, yang lain ada yang mau bertanya enggak? Ya, jadi nanti kalau saudara terkait anggaran itu nanti akan saudara temui, saudara akan menghitung benar-benar itu pada saat saudara praktek di manajemen gizi rumah sakit, kemudian di institusi maupun di profesi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin saat ini masih belum kepikir ya, karena saudara ini adalah sebagai pengetahuan saja. Tapi pada saat nanti saudara praktek, saudara akan diminta juga untuk melakukan membantu menghitung anggaran ataupun saudara mandiri sendiri untuk menyelesaikan tugas dalam penghitungan anggaran. Setidaknya anggaran di instalasi gizi itu harus dihitung semua aspek yang dibutuhkan yang ada kaitannya dengan keuangan. Sehingga apapun aktivitas itu mesti ada kebutuhan misalnya kertas, misalnya pulpen, misalnya rapat, itu snack misalnya. Itu tetap harus dimasukkan dalam kebutuhan anggaran. Jadi anggaran itu tidak hanya sekedar bahan makanan saja, tapi faktor pendukung juga penting. Jadi itu adalah kesimpulannya di dalam mata kuliah ini. Mungkin mata kuliahnya masih di awang-awang ya, jadi saudara mau nanya-nanya apa gitu ya. Jadi ini nanti merupakan hal yang sangat penting di rumah sakit agar bisa pelayanan itu terlaksana dengan baik. Contohnya saudara itu kuliah, kuliah itu juga eh, Departemen Gizi juga menghitung anggaran. Kalau nggak ada anggaran, saudara juga nggak bisa kuliah Zoom karena harus membutuhkan link Zoom, pulsanya berapa, itu juga kalau nggak punya, kalau Pak Joko nggak punya pulsa ya nggak bisa kita kuliah dengan daring. Jadi itu semuanya ada anggarannya. Itu ya, jadi mungkin kalau belum ada pertanyaan, kesimpulan dari kegiatan dari mata kuliah ini adalah segala sesuatu di rumah sakit yang mempunyai activity dan berkontribusi dengan kebutuhan sumber daya apapun, baik bahan makanan ataupun non bahan makanan, tetap harus dihitung. Kemudian kita harus juga merencanakan kegiatan sehingga kegiatan itu kan untuk meningkatkan kinerja. Kalau nggak ada kegiatan ya nggak ada kinerja kan? Karena kalau nggak ada kinerja ya nggak usah kerja aja gitu kan. Jadi kan tentunya di instansi pasti akan ada kinerja dalam bentuk program kerja. Yang program kerja yang ada impact dengan anggaran
harus kita ada ukurannya, apakah itu standar pelayanan minimal, indikator mutu, atau KPI, atau kepuasan pasien. Jadi itu sebagai bagian kita untuk bernegosiasi dengan pimpinan kenapa anggaran itu dibutuhkan sebesar ini gitu ya. Jadi kita ingin meningkatkan kepuasan pasien dari makanan yang kita sajikan. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan dalam materi manajemen anggaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun nanti masih ada pertanyaan, boleh tanya dengan saya di lain waktu. Mungkin saya cukupkan sekian ya. Isyana, tadi siapa ya? Ketua grupnya ya. Kalau